Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat ER ya, gitu ya, menggunakan MySQL Workbench. Jadi ini merupakan tools eh, yang memudahkan kita untuk membuat ya model data yang berelasi gitu ya, yang sebelumnya kita coba pernah bahas dalam membuat ERD. Tapi dari model yang kita bikin nanti, kita akan bisa generate menjadi kode SQL gitu ya. Kode DDL-nya kita bisa langsung pakai gitu, bisa langsung import ke database. Jadi bukan hanya sekedar gambar, tapi gambar ini nanti akan lebih detail tampilannya gitu ya. Kemudian kita bisa langsung otomasi ini menjadi eh, database gitu ya, database gitu secara langsung gitu ya. Oke, kita akan eh, mulai pakai ini ya. Jadi silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu MySQL Workbench ini. Jadi diketik saja kemudian di-download gitu ya. eh Perbedaan versi saya kira tidak terlalu bermasalah gitu, hampir sama gitu ya saya kira ya. Ini juga versi saya masih yang lama. Ini adalah ketika teman-teman buka MySQL Workbench ini akan eh, muncul tampilan utama. Halaman utamanya adalah seperti ini ya. Karena teman-teman bisa memilih file kemudian new model untuk membuat model baru. Oke, Oke, di sini eh, diperlihatkan dia dibuatkan eh, skema gitu ya, skema atau database gitu ya, dengan nama MyDB gitu ya. Kita bisa edit ini, ya, kita bisa double klik gitu ya. Jadi kita akan membuat sistem untuk perkuliahan gitu ya. Perkuliahan nanti ada entitas mahasiswa dan mata kuliah gitu ya, seperti bahasan kita sebelumnya di video tentang ERD gitu ya. Nah, kita akan membuat skemanya gitu ya, atau database-nya yang nanti bisa di-generate secara langsung menjadi kode-kode SQL-nya gitu ya. Sehingga kita tidak perlu membuat database atau tabel gitu ya dengan strukturnya secara manual. Di sini kita bisa ganti namanya, kita ganti misalnya namanya adalah perkuliahan gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah bikin, kita akan kita bisa close ya. Kita akan membuat diagram ya, buat diagram. Jadi konsepnya hampir sama seperti ERD yang sudah kita lakukan gitu ya. Nanti kita juga akan drag and drop gitu ya. Kita coba pilih dulu diagram terlebih dahulu. Oke, akan tampil seperti ini. Jadi ini yang merupakan di skema atau database perkuliahan. Di sini kita difasilitasi ya, ada buat menghapus gitu ya, atau menulis gitu ya, ada membuat tabel dan sebagainya gitu, membuat relasinya. Ini kalau teman-teman lihat ada one to one, one to many gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kita akan coba dengan dua entitas gitu ya, entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah gitu ya. Caranya di sini kita kalau mouse over gitu ya, kursornya di sini ada namanya eh, table gitu ya. Kita bisa klik gitu ya. Kemudian kita bisa klik di kanvasnya di sini, di halaman sini bebas. Nah, akan muncul tabel satu ya, default namanya table gitu ya. Nah, kemudian kita bisa double klik ya untuk bisa mengedit gitu ya. Kita bisa double klik, klik, klik gitu ya. Nanti di bawah sini kita akan edit nama tabelnya. Hampir sama seperti tadi saat kita eh, membuat database perkuliahan tadi. Oke, kita akan coba namanya adalah mahasiswa gitu ya. Jadi kita punya tabel mahasiswa, di mana tabel ini akan punya atribut gitu ya. Atributnya adalah NIM, nama, alamat, ya, NIM, nama, alamat, dan jurusan gitu aja, dan jurusan ya. Idealnya jurusan itu nanti ada tabel sendiri gitu ya, idealnya. Tapi di sini kita coba bikin simple gitu ya, jurusan ya merupakan atribut gitu ya dari mahasiswa secara langsung gitu. Jadi tidak ada tabel tertentu gitu ya. Kita cukup klik di sini ada kolom name, di bawahnya kita klik ya. Kita double klik gitu ya. Dia akan di-generate ID mahasiswa gitu. Karena memang default itu identifier dari uh, tabel itu biasanya dengan nama ID gitu ya. ID mahasiswa. Tapi kita ganti dengan NIM gitu aja, NIM gitu ya. Karena
Kalau mahasiswa itu kan yang membedakan mahasiswa satu dengan yang lain kan NIM ya biasanya ya. Kemudian di sini tipenya adalah INT gitu ya. INT itu maksudnya integer gitu ya, angka gitu ya. Jadi eh, kolom ini apa atribut NIM ini apakah dia bentuknya angka saja gitu ya atau kita bisa ganti-ganti di sini. Apa dia varchar, varchar itu kayak string gitu ya, ada desimal dan sebagainya, waktu, date time dan sebagainya. Nah, kalau mahasiswa biasanya NIM-nya itu adalah angka ya, jadi kita pilih INT saja. Kemudian di sini ada banyak kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini itu penjelasan di bawah sini. Ada PK, PK itu maksudnya primary key, NN itu maksudnya not null gitu. Not null itu maksudnya record ini tuh nggak boleh null gitu ya. Jadi nggak boleh kosong itu harus diisi. Jadi ketika kita masukkan data mahasiswa ya, kemudian kalau kita centang not null maka harus diisi gitu ya. Jadi nggak boleh kosong. Tentu sebagai identifier kita butuh namanya primary key. Kita harus centang ini gitu ya. Dan sebagainya. Ada unique gitu ya, unique gitu ya, binary gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat ID yang auto increment gitu ya, jadi kita nggak menspesifik kolom tertentu gitu ya, maka kita bisa pakai namanya AI di sini ya, auto increment ya, auto increment bukan artificial intelligence ini, auto increment. Jadi kalau saat kita nambah data dia otomatis akan ada ID-nya ya. Kita nggak perlu ini karena sudah ada NIM gitu ya sebagai primary key-nya, sebagai identifier-nya. Selain NIM kita punya ya kita bisa klik di bawahnya langsung ya, double klik untuk edit ya kita punya nama gitu ya. Nama MHS ya. Jadi kita pakai underscore gitu ya. Kita nggak pakai spasi, kita boleh. Kemudian namanya varchar gitu ya. Tipenya varchar gitu ya. Teks gitu ya, string gitu ya yang ukurannya adalah 45 karakter. Ya, jadi nama mahasiswa itu nggak boleh lebih dari 45 karakter ya. Kita bisa edit ini sebenarnya ya. Double klik nanti kita bisa ganti misal namanya maksimal 60 karakter gitu ya. Jadi 60. Jarang kan ya nama sampai 60 karakter ya. Dan misal kita set dia nggak boleh kosong gitu. Jadi not null gitu. Jadi kalau saat kita masukkan data mahasiswa itu harus ada namanya gitu ya. Tapi kalau kita buang centangnya itu boleh kita kosongin gitu ya. Tentu kita ingin ketika data dimasukkan itu harus punya data mahasiswanya ya, nama mahasiswanya. Kemudian kita tambahkan alamat NHS gitu ya, varchar juga misalnya agak banyak gitu ya, atau segini aja gitu ya. Kalau kita samakan saja 60 gitu ya. Alamatnya nanti misal Bandung dan sebagainya aja. Atau kalau misalnya mau lebih detail jalan apa gitu bisa dibanyakin gitu. Kemudian satu lagi misal jurusan gitu ya, jurusan ini kita samakan juga ya. Tapi idealnya jurusan ini nanti ada tabel tertentu gitu ya, ada tabel tertentu gitu ya. Jadi merujuk ke tabel yang lain, tabel master gitu ya. Jadi ada tabel jurusan ya, tapi kita simplifikasi saja. Oke, kita buat not dulu semuanya, nggak boleh kosong. Oke, udah ya, sudah kita close saja jurusan. Jadi kita punya tabel yang namanya adalah mahasiswa, dia punya atribut namanya NIM, ada gembok, ada kuncinya ini, ya artinya dia primary key, dia ya ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa gitu ya, jurusan. Kalau kita lihat di sini primary-nya key-nya adalah IN dan NIM-nya ini tadi. Oke, ini ya, jadi kita sudah bikin satu tabel. Kita akan bikin tabel yang lain. Tabel yang lain kita cukup klik yang sama gitu ya. Di klik yang cara yang sama maksudnya. Kita klik di luar sini, kita double klik untuk kita ganti namanya adalah mata kuliah. Mata kuliah gitu ya. Jadi cara penulisan kita bisa seperti ini ya, Nata underscore kuliah seperti ini. Atau kalau ingin digabung biasanya kata yang kedua itu besar gitu ya, kata kedua besar. Ya, di sini saya double klik untuk eh, saya kasih namanya kode MK. Pada server MK gitu ya. Tipenya tipenya misal saya nggak mau integer ya karena biasanya kode mata kuliah itu nggak cuma angka ya, tapi dia ada kombinasi karakter gitu ya. Ya, misal saya bisa tulis varchar boleh, misal varcharnya misal 10 digit. Jadi ada misal MK apa gitu ya. SI 0 SI AB 001 biasanya gitu. Jadi gabungan karakter sama eh, numerik gitu ya. Saya ingin dia primary key dan nggak boleh kosong. Kemudian ada nama MK gitu ya. Kemudian varchar 45 nggak apa-apa. Kemudian SKS.
SKS MK seperti ini ya. SKS ini tuh integer ya harusnya ya, integer. Ada juga nanti ada big int gitu ya, bahwa eh, range-nya itu panjang sekali gitu ya. Ini teman-teman nanti bisa hampir sama seperti di bahasa pemrograman gitu ya. Jadi ada tipe-tipe datanya. Ini kita buat nonton semuanya. Oke ya, ini udah oke. Ini kita close ya. Oke. Jadi kita sudah punya dua tabel gitu ya. Sekarang kita akan membuat relasinya gitu ya. Kita bisa pilih. Caranya adalah kita klik relasinya, kemudian kita klik dari tabel mana ke mana kita ingin bikin relasi tadi. Nah, karena mahasiswa dan mata kuliah itu, misalnya nih, saya ingin menghubungkan antara eh, apa tuh namanya, misal one to one nih, misalnya saya cukup klik nih ya, saya klik ini ya, saya klik satu mahasiswa hanya boleh mengambil satu mata kuliah, dan satu mata kuliah hanya boleh diambil satu mahasiswa, akan seperti ini nanti, ya. Jadi hubungannya adalah one to one gitu, tapi tidak seperti itu harusnya kan, karena satu mahasiswa bisa mengambil satu mata kuliah atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungannya adalah many to many. Nah, ketika kita punya hubungan many to many, seperti saya sampaikan di video sebelumnya tentang ERD itu, bahwa kalau kita punya hubungan many to many, akan hubungan tadi akan mengenerate tabel baru gitu ya, yang akan menyimpan dari mahasiswa ini dan mata kuliah ini. Oke ya, kita akan bikin relasi ya many to many. Di sini ada NM ini. Ini seperti ini ya, versi ini ya, versi Peter Chan ya kalau salah ya. Kita klik, kemudian kita bikin hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Maka akan muncul tabel baru ya, eh, yang dia namanya adalah mahasiswa has mata kuliah. Ya, kita bisa edit sebenarnya ya. Kita bisa edit, kita double klik gitu ya. Mungkin bukan mahasiswa has mata kuliah ya, misal mengambil gitu aja ya. Jadi mahasiswa mata kuliah, dan kita tambahkan gitu ya. Di mata kuliah tadi mahasiswa nanti ada nilai UTS-nya, UAS-nya gitu ya. Jadi misalnya ada nilai UTS gitu ya. Kemudian UTS nanti ini INT ya. Nggak boleh kosong gitu ya. Atau boleh kosong ya, karena mahasiswa itu bisa jadi ngerjain tugas, bisa jadi nggak ngerjain tugas gitu ya. Jadi kalau kosong, atau misal boleh di set not null, artinya nggak harus diisi walaupun mahasiswa nggak ngerjain tugas, dia defaultnya nol, itu juga boleh. Misal kita cuma dua gitu ya, UTS dan UAS gitu ya. Hmm, INT seperti ini udah. Oke. Ya, ini adalah hubungan ini ya, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah gitu ya, mahasiswa dan mata kuliah. Ya, jadi di sini eh, apa tuh namanya? Karena hubungan main to mainnya akan mengenerate ini tabel baru ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Di sini ada primary key-nya, apa foreign key dari mahasiswa NIM di sini ya. Mahasiswa NIM itu mana? Di sini ya. Dan mata kuliah kode di sini. Jadi akan terhubung gitu ya, akan terhubung. Jadi akan ada tabel, misal mahasiswa 01 mata kuliahnya Alpro, nilainya UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Mahasiswa 02 mata kuliah Alpro gitu ya, nilainya berapa berapa gitu. Nanti ada tabel. Jadi kita bisa bilang ini adalah tabel master ini adalah tabel transaksinya gitu ya. Oke, itu mungkin ya. Sekarang kita akan coba membuat tabel baru, tabel dosen gitu ya. Tabel dosen, dosen itu seperti yang sebelumnya juga kita desain, itu akan ada hubungan dengan mata kuliah, yaitu mengampu. Bahwa dosen itu mengampu mata kuliah, ya. Kita bisa bikin tabel di sini. Di sini ada double klik ya. Dosen itu dia punya NIP ya, NIP ya, di mana dia sebagai primary dan not null, nggak boleh kosong. Punya nama dosen gitu ya, pacar kita default aja ya. Kemudian punya alamat gitu ya. Oke, udah gini aja mungkin. Ya. Oke, dosen hubungannya adalah ke mata kuliah. Jadi ketika dosen itu punya hubungan dengan mata kuliah, maka secara nggak langsung akan terhubung dengan mahasiswa, gitu ya, terhubung mahasiswa. Ya, kita hubungannya dosen dan mata kuliah adalah many to many, ya, karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, gitu ya.
banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dari banyak dosen. Misal dosen saya bisa mengajar beberapa mata kuliah, ya. Dan satu mata kuliah, misal basis data gitu, bisa diajar bukan hanya saya, tapi ada dosen-dosen yang lain. Jadi many to many. Saya bisa klik ini, ya, kemudian klik dosen, kemudian ke mata kuliah. Jadi dosen has mata kuliah, ini ya. Oke, kita tata dikit ya rapi. Hmm, oke, seperti ini ya. Kita bisa ganti double klik ya. Mungkin namanya bukan ini ya, tapi mengampu. Dosen mengampu mata kuliah ya. Sesuatu khusus ya. Ada hubungan seperti ini. Atau bisa juga kita nggak membuat seperti ini. Kita bisa hubungkan langsung aja dosen dengan ini, dengan mengambil ini. Jadi nanti di tabel hubungannya ini derajatnya adalah ini lebih dari satu. Ada tiga entitas yang berhubungan secara langsung ya. Jadi ini kita bisa hapus saja. Bisa hapus saja ya. Jadi dosennya bisa langsung ke sini juga boleh ya. Eh, sini ya, dari sini ke sini. Eh, atau kita bisa ini ya, kita bisa langsung hubungkan ke mengambil ini gitu ya. Apa tuh namanya? Kita langsung hubungkan menggunakan ini ya. eh, Sini ya, ini ya. Jadi satu dosen itu nanti akan mengajar gitu ya, bisa mengajar satu atau banyak gitu ya. Ini mungkin namanya bukan mengambil, kita ganti namanya apa ya? Hmm, Mungkin kita ganti kuliah saja ya, kuliah saja gini. Ini ya, jadi kuliah. Jadi nanti di tabel kuliah nanti ada hubungan antara mahasiswa di sini ya, mahasiswa gitu ya. Yang hijau ini ya, kuliah apa tuh namanya? Mahasiswa, mata kuliah sama dosen gitu ya. Jadi nanti ada satu tabel langsung isinya ada tiga gitu ya, tiga tiga ini. Jadi mahasiswa siapa gitu ya, mahasiswa A gitu ya, diajar oleh saya di mata kuliah basis data gitu ya. Ada mahasiswa dua diajar oleh saya di mata kuliah basis data gitu ya. Jadi nanti kalau di satu kelas ada 40 mahasiswa, nanti akan ada 40 record gitu ya. Yang mahasiswanya berbeda-beda, tapi dosennya saya dan ada mata kuliahnya yang sama gitu ya. Nanti kalau ada di kelas yang lain, ada dosen yang lain gitu ya, maka nanti ada berapa banyak mahasiswa dengan dosen yang sama tadi, yang tersebut tadi. Gitu. Sehingga ini ada data transaksi perkuliahan di sini. Nah, jadi seperti ini ya, kita bisa bikin eh, apa itu namanya hubungannya, relasi antar identitas, apa, antar entitas ya. Oke, dari sini nanti kita bisa sebenarnya kita bisa ekspor itu menjadi image gitu ya, image gitu ya. Di sini ada file export ke image gitu ya, misal PNG gitu ya. Kita bisa PNG di sini. Ya, kita bisa simpan namanya misal perkuliahan. Oke, oke. Ini saya coba buka dulu sebentar. Jadi kalau kita lihat eh, seperti ini ya, ini tampil nggak ya? Atau mungkin coba saya bukanya pakai browser mungkin ya. Oke. New share. Nih ya, jadi ini seperti ini gambar ya, ini gambar ya. Jadi kita bisa melihat hubungan antara satu entitas yang lain ya. Oke, selain itu kita juga bisa menjelaskan menjadi kode gitu ya, kode SQL gitu ya. Jadi setelah kita mendesain ini, kita bisa ekspor gitu ya. Di sini ada file, ada export gitu ya. Kita jadi script gitu ya, SQL script di sini.
Sini kita bisa kasih nama gitu ya. Misal namanya adalah kuliah gitu ya. Kuliah.sql gitu ya. Nah, kita bisa pilih gitu ya opsinya gitu ya. Misal kita ingin drop skema terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika ada database yang sama kita hapus dulu terlebih dahulu gitu ya. Ada beberapa ini ya opsi gitu ya. Kita bisa next. Di sini akan ada export 4 table di sini ya. Export 4 table di sini ya. Karena kita punya tabel saja di sini. Kemudian next. Nah, ini adalah kodenya. Ini adalah kodenya. Jadi ini adalah kode SQL-nya, DDL-nya gitu ya untuk membuat strukturnya gitu ya. Jadi kita akan membuat namanya database perkuliahan gitu ya. Kemudian ada tabel mahasiswa dengan ID-nya, NIM-nya apa gitu ya. Nggak boleh nol, nama mahasiswa, alamat, jurusan, primary key-nya adalah NIM-nya tadi. Dan seterusnya ada perkuliahan, apa tuh namanya, tabelnya adalah mata kuliah gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini adalah perkuliahannya tadi ya. Sorry, yang kuliahnya tadi, yang relasinya tadi. Ya, jadi teman-teman bisa langsung kopas ini, kopas ya. Kemudian kita kita generate ya, atau kita import gitu ya. Kita import, kita bisa copy ini ya ke MySQL gitu ya. Jadi eh, ini bahasan ini kita akan diskusi lebih lanjut ya. Ya, yang pasti saya akan coba perlihatkan sekilas gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan MySQL gitu ya. Jadi di sini ini adalah SQL gitu ya. eh Kliennya menggunakan PHP ya. Jadi teman-teman bisa download MySQL secara langsung atau yang sudah satu package gitu ya namanya XAMPP gitu ya. Mungkin nanti ada tutorial yang lain gitu ya. Kodenya tadi, filenya tadi bisa diimport gitu ya. Di sini ada import gitu ya. Kita bisa import filenya tadi sebenarnya. Choose file ini tadi atau kita bisa masukkan kodenya tadi yang sudah kita kopas tadi ya. Ya, saya udah kopas tadi ya. Ini tinggal dikopas kodenya. Oke, di sini eh, kita langsung jalankan ini, kirim gitu ya, atau go gitu ya. Oh, di sini ada error ya. Oke, oh ini mungkin perlu dihapus ini. Oke, nah, saya coba ulang lagi. Oke, tidak ada error gitu ya. Nanti di sebelah kiri saya refresh akan muncul ada namanya database perkuliahan. Database perkuliahan. Di sini ada dosen, kuliah, mahasiswa, dan mata kuliah gitu ya. Jadi kalau kita klik dosen, maka kita ada strukturnya akan seperti ini. Oh, ada NIP, nama dosen, dan alamat dosen. Sudah ada tabel dengan tiga ini gitu ya. Tiga apa tuh namanya? Tiga atribut ini. Kemudian ada kuliah. Sorry, mungkin ke mahasiswa dulu ya. Ke mahasiswa dulu kita melihat strukturnya. Ini ya. Ini. Kemudian ini mata kuliah untuk yang tadi. Ya, masih kosong, belum ada datanya ya. Karena kita hanya membuat struktur struktur tabelnya saja. Ya, ini tadi ya. Oke. Jadi kita bisa melihat ini ya, kalau bisa kita misal merubah gitu ya namanya dan sebagainya kita bisa rubah langsung. Eh, oke, ini tadi ya. Eh, ya kita bisa rubah di sini misal namanya, tipenya dan sebagainya. Kemudian tabel terakhir adalah tabel kuliah tadi ya. Tabel kuliah ini akan menghubungkan antara mahasiswa ini mahasiswa kemudian apa tuh namanya mata kuliahnya kemudian dosen NIP-nya. Ya, kemudian ada nilainya UTS dan UAS ya. Jadi karena datanya masih kosong, ya, belum ada tabelnya gitu ya, belum ada tabelnya. Oke, mungkin kita coba dulu ya satu gitu ya dosen ini kita coba tambahkan secara manual mungkin ya kita tambahkan secara manual yang nanti sebenarnya kalau kita nambah seharusnya kita nggak manual seperti ini. Misal di dosen eh, kita misal nama apa NIM-nya 1234 gitu aja ya 5 gitu ya nama dosen Fakih gitu ya alamat dosen Bandung gitu ya
Kemudian ada dosen NIM-nya 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Nggak boleh sama ya, karena ada ini ya primary key tadi itu ya. Kemudian misal ini namanya Dani gitu ya. Alamannya misal Jakarta. Oke, kita coba kirim, jalankan. Ya ini saya masukkan secara manual ya, secara manual. Ya di sini. Oke, di sini. Ini adalah datanya. Ya, ini adalah datanya. Oke, itu mungkin ya. Ini mungkin sudah agak terlalu jauh gitu ya dari kita membuat ER di MySQL Workbench gitu ya. Jadi mungkin nanti outputnya lebih ke image saja gitu ya, gambar diagram relasinya gimana gitu. Tidak sampai mengimport ke MySQL ya. Ini nanti bisa dicoba sendiri saja. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.